Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CJ Wesi Aji. Para pemirsa sekalian, kembali bersama kami berdua, dan saat ini kami akan mengulas satu pusaka yang unik, antik, dan langka. Pusaka apakah gerangan? Kira-kira. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, seperti apakah bentuknya, kita buka. Benarkah ini pusaka? Orang biasanya ketika bicara pusaka itu akan termindset, terbawa pikiran pusaka itu untuk nusuk. Apalagi umpamanya kita sudah bahas tombak, lo kok kayak gini kui iso nusuk piye. Tapi inilah pusaka. Pasti tergambar, kalau enggak bentuknya keris, bentuknya tombak gitu kan, ya. Umum. Yang umum. Para pemirsa sekalian, maka dari itulah yang saya sebut unik dan langka, karena saya juga secara pribadi baru saat ini melihat. Mungkin Anda lebih tahu dari kami. Alhamdulillah, tapi setidaknya bagi yang belum tahu, kita akan mengulas ini. Ini masuk jenis apa, Ki? Masuknya pada dasarnya jenis tosan aji ya. Iya. Ya, tosan aji itu tidak harus keris, tidak harus berbentuk tombak, tidak harus berbentuk pedang, sabet atau suduk maru gitu ya. Nah, umumnya kan gitu. Itu ya. Nah, ternyata masih ada pernak-pernik dan varian lain yang masih bertajuk dan berjuluk pusaka. Dan tosan aji. Tosan yang diajeni. Ya, tosan itu besi, atau logam ya. Logam. Aji itu diajeni, dimuliakan. Nah, kalau begitu ini jenisnya apa? Ini dapurnya maksudnya. Iya. Jenisnya tetap tadi tosan aji, gitu ya, atau ageman. Masuknya dapurnya kuduk cempoko. Berarti seperti bunga cempaka. Kuduk itu apa? Iya, itu tadi. Nyiku, apa namanya itu? Kuncup lah. Kelopak ya, mengelopak cempaka. Ya, seperti kelopak cempaka. Cempaka itu kalau kata orang Jawa kandil. Iya. Jadi bunga cempaka. Bunga cempaka. Ada yang bilang juga bunga gading. Ada yang bilang bunga gading. Ada yang bilang bunga kandil. Ada yang bilang juga bunga kandil. Berarti ini masuk kuduk cempoko. Ini tidak masuk tombak. Tidak masuk tombak, tapi bagian dari tosan aji. Karena kalau masuknya tombak kan jelas untuk bela diri lah, iya. Katakanlah kan begitu ya. Iya. Nah, ini apanya yang dipakai buat kumpul begini? Nah, kumpul gitu. Yang jelas ini dulu adalah sebuah ageman yang sifatnya adalah ya pesanan tertentu untuk sebagai piranti. Piranti spiritual untuk penjagaan diri itu ya. Penjagaan diri, lalu kemudian seperti mengambil sifat dari bunga cempaka. Tentunya bunga itu sifat yang paling mendasar apa? Wangi. Menyeruakkan atau menghembuskan semerbak harum mewangi. Nah, berarti lebih pada sisi esoteri, yaitu agar sang pemiliknya itu wangi seperti bunga cempaka. Bunga cempaka dalam katakanlah kepercayaan orang-orang Jawa atau umumnya adalah Nusantara, disebut juga bunga kandil, yang diyakini mempunyai tuah agar orang lebih mudah, siapapun lebih mudah kantil. Kantil itu artinya itu
apa ya istilahnya itu terbawa. iya kumantil Kumantil. jadi apa ya istilahnya itu Kumantil hati kan gitu ya. Iya, Kalau betul, kayak betul. saya Gus Dur kayak gitu. Jadi orang terbawa oleh pemilik pusaka ini senang kurang lah lebih. katakanlah Iya. kan begitu Kepincut. ada kecondongan. Kalau bahasa Jepangnya itu kepincut. Iya. Jadi arahnya lebih kepada sisi esoteri. Esoterik Ini untuk daya. terus terang aja pemirsa, tadi sebelum kita syuting saya buka-buka buku pakerisan itu ya. Ada nemu nggak tapi? Enggak. Nah seperti ini istilahnya kalau boleh dikatakan mungkin bisa jadi dulu adalah pesanan Khusus. Misalkan gini, misalkan ada seorang tokoh ya katakanlah seorang pelaku pendoa atau spiritual terus mempunyai ilham, mendapatkan ilham lah katakanlah untuk membuat ini baru datanglah kepada seorang empu, konsultasi lagi kepada sang empu dan kemudian empu membabarnya. Kalau kuning-kuningnya ini apa ini? Emas, Emas. ya kinatah emas. Kinatah emas. Cuman para karena pemirsa. sudah terlalu lama jadi memang ada aus-aus ya. Iya, iya. Saya iya. curiga dulu ada tangan-tangan kreatif yang Nyongkel. yang nyongkel. Nyontekin, ya. Ini kalau bicara tahun pembuatan kira-kira dari melihat dari tempat lipatnya Ya masih mojo lah. masih Majapahit ya. Oh, kira-kira siapa nih? Ini kan kayak kudup tahu nggak yang di atas keraton pagar. Oh iya, itu juga ada falsafah sih sebenarnya. Iya. Kalau sama juga seperti di Masjid Solo yang dibangun oleh Raja Uni Emirat Arab, Iya, iya. itu juga ornamennya Mas Gibran juga menggunakan Cempoko. ornamen seperti ini. Iya. Oh gitu. Iya, Ornamen iya. seperti ini. Nah, artinya ada kekhasan tersendiri yang memiliki makna filosofi bagi orang Jawa mungkin, Iya. atau juga mungkin di Nusantara dengan seperti ini pemirsa. Saya kurang paham apa tumpal apa gitu. Saya pernah dulu wawancara di Jogja ya. Ada makna tersendiri memang dan ada di sini yang memungkinkan dari kudup cempoko kemudian ada ornamen seperti ini satu sama lain saling berkelindan untuk manfaatnya ya. Maka ini lebih tuanya lebih kepada spiritual. Biasanya dipegang menjadi agemanya seorang pendoa atau pengubah. Nah, sebagai syariat atau sarana dalam memberikan misalkan ya katakanlah apa ya jasa pengobatan gitu karena memang cempaka itu atau kantil itu juga diyakini bisa memberikan manfaat secara kesehatan baik secara medis maupun non medis seperti itu. Kalau itu kita bicara ke arah sisi esoteri atau tuah ya. Betul. Tapi kalau kita berbicara pada sisi sejarah, inilah satu daya kreativitas orang tua kita di masa lalu yang juga diilhami oleh spiritualitas, spirit kebatinan sehingga diejawantahkan istilah sampean dalam bentuk pusaka yang seperti ini. Menarik. Luar biasa para pemirsa, kudup cempoko yang saya hanya baru kali ini melihatnya. Terima kasih Ki Cokro, terima kasih para pemirsa sekalian. Ini adalah bagian dari budaya. Dan budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Mohon maaf jika ada kehilapan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.